Guys, bayangin kalau tahun 1945 dulu para pendiri bangsa kita egois dan gak mau ngalah. Mungkin hari ini kita nggak bakal kenal yang namanya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila itu bukan cuma teks yang kita baca tiap upacara, tapi sebuah janji suci yang penuh drama. Penasaran? Oke, kenalin, saya Sepria Nurpadilla, mahasiswa UT dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0537142877. Dan ini adalah pelajaran penting dari sejarah Pancasila buat kita. Poin pertama, peristiwa 18 Agustus 1945, kalian tahu kan? Awalnya di Piagam Jakarta, sila pertama bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sore hari setelah proklamasi, ada pesan darurat dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Mereka bilang, kalau 7 kata itu nggak dihapus, kami lebih baik berdiri di luar Republik. Situasinya genting banget. Disinilah peran Bung Hatta dan para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo melakukan rapat kilat. Hanya dalam hitungan jam sebelum sidang PPKI, mereka sepakat menghapus 7 kata itu demi menjaga keutuhan Indonesia yang baru lahir. Dari kejadian itu, nilai apa sih yang bisa kita ambil? Yang pertama jelas persatuan, sila ketiga, dan kebijaksanaan yaitu sila keempat. Para tokoh nasional saat itu mengajarkan kita tentang gentleman agreement. Mereka menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Bayangin nih, kalau kelompok mayoritas mau mengalah dan berkompromi supaya kelompok minoritas merasa memiliki negara ini. Inilah esensi Pancasila, sebuah rumah besar yang nyaman buat siapa saja, tanpa peduli apa agama dan sukunya. Terus, apa nih hubungannya sama kita, Gen Z dan milenial? Sekarang, kita sering banget perang di medsos cuma karena beda pandangan. Kita gampang banget menghakimi orang yang gak serefrekuensi sama kita. Refleksi saya adalah, kalau dulu pendiri bangsa bisa ngalah buat hal yang segede dasar negara, masa kita nggak bisa sih sekedar toleransi sama pendapat di kolom komentar dan di sosial media? Nilai Pancasila itu relevan banget buat jadi filter kita dalam bergaul dan bermedsos. Jadi bridge builder, pembangun jembatan, bukan malah menjadi wall builder, pembangun dinding untuk kita semua. Pancasila itu keren kalau kita berani rendah hati buat menerima pendapat orang lain dan menerima perbedaan orang lain. So, sejarah bukan buat dihafal, tapi buat diambil semangatnya. Yuk jadi generasi yang gak cuma pinter, tapi juga punya jiwa besar kayak para pendiri bangsa kita. Saya Seprian, bangga jadi anak Indonesia. Share pendapat kalian di kolom komentar. Stay creative and stay Pancasila. Bye-bye.